Di video kali ini aku akan membawakan berita viral dari Hong Kong. Baru saja terjadi, seorang model cantik bernama Abi Choi ditemukan meninggal dalam kondisi tragis, teman-teman. Kepala dan tulang rusuknya ditemukan dalam panci sup, beberapa bagian tubuh lainnya ditemukan di lemari es, bagian tangan dan kakinya masih belum ditemukan. Apa penyebab pembunuhan tragis ini dan bagaimana kronologinya? Tonton videonya sampai akhir bersama aku, Devi Puspita. Profil Abi Choi. Abi Choi memiliki nama lengkap Abi Choi Tin Fang, atau dikenal dengan sebutan Abi Choi. Dia adalah seorang model cantik dari Hong Kong, kelahiran tanggal 11 Juli tahun 1994. Berarti sekarang usianya 29, teman-teman. Abi Choi berasal dari keluarga yang kaya dan ibunya merupakan pengusaha di Cina. Perjalanan pernikahan Abi Choi, seperti yang aku bilang tadi, Abi Choi ini menikah 2 kali, teman-teman. Mantan suaminya bernama Alex Kwong dan suami yang saat ini bernama Chris Tam. Pernikahan pertamanya dengan Alex Kwong tidak berjalan lancar sehingga mereka bercerai. Ceritanya, Alex dan juga Abi ini ketemu ketika Abi masih berusia 15 tahun, teman-teman. Setelah 3 tahun kemudian, mereka memutuskan untuk menikah. Jadi bisa dibilang Abi menikah di usia muda ketika dia berusia 18 tahun. Setelah Alex dan juga Abi menikah, mereka memutuskan untuk membeli rumah di daerah Kadori Hill, Kowloon, yang saat ini menjadi rumah yang ditinggali oleh mantan suami Abi Choi atau Alex Kwong beserta keluarganya. Jadi meskipun dia sudah bercerai dengan Alex Kwong, Abi Choi ini masih memfasilitasi dan membiayai kehidupan mantan suaminya beserta keluarga mantan suaminya. Dari pernikahan dia dengan Alex Kwong, dia dikaruniai 2 orang anak laki-laki dan juga anak perempuan. Hingga kemudian setelah perceraiannya, Abi Choi ini menikah dengan Chris Tam, dan bersama dengan Chris Tam dia dikaruniai 2 orang anak. Jadi total dari anak Abi Choi ini ada 4 orang. 2 orang dari mantan suaminya dan 2 orang dari suaminya yang terakhir. Abi Choi dikenal sebagai seorang perempuan yang baik dan juga sangat menyayangi keluarganya. Dan di sini bukti dia baik lagi adalah dia masih mau membiayai kehidupan mantan suaminya dan juga keluarga mantan suaminya, padahal udah nggak ada hubungan suami istri. Yang seharusnya suaminya membiayai anak-anak dia, tapi dia yang membiayai kehidupan mantan suaminya. Namun sayang banget, kebaikan dari Abi Choi ini ternyata malah dibalas kejahatan berkali-kali lipat oleh mantan suami beserta keluarganya. Padahal udah dibantu, difasilitasi, dikasih rumah, malah membalas dengan kejahatan. Itu kamu nyebutnya apa orang yang kayak gitu? Ternyata Alex ini pernah kena kasus penipuan emas dan jadi buronan polisi. Yang kedua, Alex itu punya sifat yang suka pamer dan dia suka banget menghambur-hamburkan uang untuk hal yang nggak penting. Bahkan disebutkan dia bisa menghabiskan berjuta-juta uang dalam waktu semalam. Coba bayangin, mungkin ini juga jadi salah satu sebab Abi memilih untuk bercerai ya dari Alex Kwong. Dia kan dulu nikah di usia 18 tahun. Mungkin pada saat menikah itu mereka berdua sama-sama belum dewasa, masih didominasi sama perasaan dan cinta, sehingga bukti-bukti atau fakta-fakta yang menampakkan bahwa Alex Kwong ini adalah orang yang problematik itu masih disangkal sama Abi Choi. Hingga akhirnya proses pendewasaan mungkin dia paham ternyata suaminya ini adalah orang yang problematik, orang yang bermasalah. Jadi kalau memang karakter dia seperti itu, bisa banget dia disebut orang yang gila harta. Di Selasa tanggal 21 Februari kemarin, seharusnya Abi Choi menjemput putrinya, diantarkan oleh sopir pribadinya yang merupakan mantan kakak iparnya atau kakak dari mantan suaminya. Jadi meskipun dia udah cerai sama mantan suaminya yang problematik itu, dia masih aja memperkerjakan kakak iparnya, mantan kakak iparnya. Dan ternyata di hari itu juga putrinya kok nggak ada dijemput sama mamanya, dan ini membuat orang bertanya-tanya, mana Abi Choi? Sehingga di hari itu juga Abi Choi dilaporkan hilang. Ketika polisi melakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan Abi Choi, mereka sempat bertanya kepada mantan mertua Abi Choi dan juga sekaligus sopir pribadinya atau mantan kakak iparnya. Namun pada saat itu mereka memberikan keterangan palsu kepada polisi, teman-teman. Pada rumah lantai 3 yang ada di desa Lung Mei, distrik Tai Po, Hong Kong. Dan di situ polisi terkejut karena menemukan jasad Abi Choi yang sudah dalam kondisi termutilasi. Beberapa potongan tubuhnya ditemukan di dalam lemari es dan kepalanya ditemukan dalam sup panci. Jadi aku perjelas ya teman-teman, kepala dan tulang rusuknya ada di dalam panci besar sup itu, bagian tubuh yang lain ada di dalam lemari es. Saat itu juga mantan mertua Abi Choi beserta keluarganya ditangkap polisi atas dasar kasus
kasus pembunuhan dan juga mutilasi terhadap Abi Choi. Sementara mantan suami Abi Choi atau Alex Kwong ditangkap di pelabuhan Tung Chung karena dia berusaha untuk kabur ke Pulau Lantau. Dan setelah ditelusuri oleh kepolisian, motif dari pembunuhan yang sadis luar biasa ini adalah karena harta, teman-teman. Jadi sebelum pembunuhan ini dilakukan, keluarga dari Alex Kwong ini mendengar bahwa kediaman rumah mereka yang dibelikan sama Abi Choi di kediaman Kadori itu tadi mau dijual oleh Abi Choi, dan dia bermaksud memindahkan kediaman mantan mertuanya dan juga suaminya. Tapi yang terjadi, mereka sebenarnya nggak setuju dengan hal ini dan akhirnya melakukan pembunuhan terhadap Abi Choi dengan cara sadis luar biasa. Jadi ini bisa disebut contoh dari peribahasa air susu dibalas air tuba. Abi Choi sudah berusaha untuk memberikan fasilitas rumah kepada mantan suaminya yang sebenarnya bukan tanggung jawab dia, bukan hanya kepada mantan suaminya, tapi juga keluarga dari mantan suaminya. Tapi masih aja kurang. Dan bahkan ketika rumahnya mau dijual pun, Abi Choi masih berniat untuk memindahkan mereka ke tempat lain. Tapi masih aja kurang, ibarat kata dikasih, tapi malah minta lebih. Kamu nyebutnya kayak gini itu orang yang gimana? Lalu pelajaran apa yang bisa diambil dari peristiwa ini? Orang yang menjadi budak harta, itu hidupnya hancur karena dikuasai keserakahan dalam hatinya. Orang yang menjadi budak harta itu hidupnya bisa hancur karena hidupnya dikuasai oleh keserakahan. Jadi dia tidak pernah merasa cukup atas apa yang dia punya. Menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan lebih dan lebih hingga akhirnya dia terperosok sendiri. Seperti yang dialami oleh Alex Kwong beserta keluarganya dia. Jadi bisa disebut serakah ini adalah sifat yang membuat seseorang tidak pernah merasa cukup. Dia merasa pengen punya semuanya hingga akhirnya melakukan segalanya, tapi alih-alih mendapatkan semuanya, berakhir dia kehilangan segalanya. Kita semua pasti pengen jadi orang kaya, kita pengen punya harta banyak, itu normal banget. Tapi caranya kita pilih di jalan yang baik aja, kita pilih di jalan lurus aja, kita pilih di jalan yang Allah ridhoi aja. Insya Allah itu biar aman, teman-teman. Karena yang kita cari itu bukan hanya harta aja, tapi keberkahan dalam harta tersebut. Seberapa banyak pun harta itu, jika tidak berkah, itu nanti akan merusak kehidupan. Siapapun itu, coba kamu cek beberapa orang yang mencari harta di jalan yang tidak benar, itu hidupnya pasti rusak. Kalau sekarang belum, itu belum aja. Tapi pasti rusak kalau dia nggak segera sadar atau dia tidak bertaubat. Jadi ketika kita mencari sesuatu, itu kita cari juga keberkahannya. Agar apa? Agar kita selamat dunia akhirat. Ngapain punya harta banyak tapi hidupnya rusak? Dan satu lagi pelajarannya bagi kita yang belum menikah, pengecekan itu wajib dilakukan. Pada kasus ini, kemungkinan yang terjadi pada Abi Choi adalah dia menikah di usia muda sehingga belum cukup dewasa untuk menilai seseorang. Ketika menikah di usia itu, kemungkinan alasan utamanya adalah cinta. Sementara cinta itu bisa memudar kapan aja, teman-teman. Kita tidak membersamai cinta, tapi kita membersamai karakter orang. Jadi karakter baik atau tidaknya itu sangat penting. Di awal cinta tapi karakternya dia buruk, cinta itu bisa hilang jika orang diperlakukan buruk. Tapi dengan karakter baik, cinta itu bisa tumbuh, teman-teman. Jadi pastikan karakternya baik. Dan kemungkinan yang terjadi pada Abi Choi karena cinta itu tadi, jadi dia tidak melihat petunjuk-petunjuk yang diberikan kepadanya. Aku cinta kok, ya udah nggak apa-apa. Perihal yang lain nanti diubah nanti ketika menikah. For your information lagi, merubah karakter orang itu tidak semudah yang kamu bayangkan. Coba kamu cek ke diri kamu sendiri. Ketika kamu pengen berubah jadi lebih baik, apakah mudah? Dan itu coba tanyakan ke orang lain. Ketika kita merubah diri aja, itu susah luar biasa, apalagi merubah orang lain. Kita lihat keluarga kita aja, kita pengen ngajak keluarga kita untuk ke jalan yang lebih baik, kita pengen berubah menjadi lebih baik. Apakah itu mudah? Semudah itu. Jadi lebih baik ya, jangan kamu kasih PR ke diri kamu, lebih baik kamu pas pengecekan ini bener-bener sungguh-sungguh luar biasa. Nanti dapetnya yang baik, bersama dengan orang yang baik, itu hidup akan bahagia dan menyenangkan. Meskipun berbagai macam ujian hidup itu pasti ada, teman-teman. Jadi seperti itu, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Selalu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan keselamatan dimanapun kita berada. Sampai jumpa bersama aku Devi Puspita in another story, another serial killer bersama dengan pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.